Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Christian Hadi Wijaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang tata cara perubahan status kepesertaan BPJS nomor 6 tahun 2018. Di sini saya akan menjelaskan di bagian bab 4. Oke. Langsung aja. Bagian ke-1 yaitu kita ke umum. Ada pasal 31 terdiri dari 10 ayat. Yang pertama, status kepesertaan dapat berubah untuk menjamin keberlanjutan kepesertaan. Yang kedua, perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Tidak menghapuskan kewajiban peserta memberi kerja atau perintah daerah yang melunasi tunggakan iuran. Yang ketiga, kewajiban peserta memberi kerja atau pemerintah daerah untuk melunasi tunggakan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Dilakukan paling lama 6 bulan sejak status kepesertaan berubah. Yang 4, perubahan status kepesertaan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dilakukan secara sendiri-sendiri atau berkelompok. 5, perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetap mewajibkan peserta untuk mendaftarkan diri atau anggota keluarganya ke jenis peserta yang baru. Nomor 6, kewajiban membayar tunggakan sebagai dimaksud pada ayat 2 tidak mengakibatkan keputusannya manfaat jaminan kesehatan. Dalam hal ini, peserta tidak dapat mengusahakan tunggakan iuran dalam waktu 6 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Peserta wajib melunasi tunggakan iuran sebelum mendapatkan pelayanan pada FKRTI. Yang 8, dikecualikan dari ketentuan bagaimana dimaksud pada ayat 7 bagi peserta yang melakukan perubahan status dari peserta PPU dengan pemberi kerja yang memiliki tunggakan iuran. 9, perubahan status bagaimana dimaksud pada ayat 8, yaitu disebabkan oleh PHK, telah berakhirnya masa kerja berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja atau mengundurkan diri. 10, tunggakan iuran sebagai dimaksud pada ayat 2 dibayarkan oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta. Lanjut pada pasal 32 terdiri dari 2 ayat. Yang pertama, perubahan status kepesertaan dari jenis kepesertaan ke jenis kepesertaan yang lain dilakukan paling banyak 1 kali dalam 1 bulan. Kedua, status kepesertaan baru berlaku awal bulan dan berikutnya. Pasal 33 terdiri dari 3 ayat. Pertama, pada saat peserta berubah status kepesertaan BPJS Kesehatan bagi jadi 2, menghentikan penghitungan iuran pada status kepesertaan lama. Yang kedua, mulai melakukan penghitungan iuran pada status kepesertaan baru. Bagian ayat kedua, BPJS Kesehatan tetap melakukan pencatatan dan penagihan atas tunggakan iuran beserta sebelum melakukan perubahan status kepesertaan. Ketiga, BPJS Kesehatan dalam melakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat bekerja sama dengan instansi atau lembaga yang berwenang. Bagian kedua, ini di bagian kedua ada perubahan status peserta PPU. Terdiri dari ada pasal 33 terdiri dari 5 ayat. Pertama, peserta PPU wajib menyampaikan perubahan data pesertaan kepada pemberi kerja termasuk perubahan status kepesertaan dan seluruh tunggakan iuran. Yang kedua, pemberi kerja wajib melakukan perubahan data kepesertaan sebagai dimaksud pada ayat 1 kepada BPJS Kesehatan paling lama 7 hari sejak terjadinya perubahan data oleh pekerja. 3, dalam hal pemberi kerja secara nyata tidak melaporkan perubahan data kepesertaan kepada BPJS Kesehatan. Pekerja yang bersangkutan pada melaporkan perubahan data kepesertaan secara langsung kepada BPJS Kesehatan. 4, laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dengan menyerahkan dokumen. Yang pertama, salinan kartu keluarga. Yang kedua, salinan penghasilan yang disahkan oleh pemberi kerja. 5,
Tata cara perubahan data kepesertaan BPU untuk kepala desa dan perangkat desa selain PNS dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Di bagian ketiga kita ke perubahan status peserta BPPU dan BP. Paragraf 1. Bagian umum ada pasal 35. Nah, peserta BPU dan BP dapat berubah status kepesertaan menjadi peserta. Yang A, PBI, yang B, penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah atau PPU. Paragraf 2. BPPU dan BP menjadi PBI, jaminan kesehatan. Pasal 36, perubahan status kepesertaan BPPU dan BP menjadi peserta PBI sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf A dilakukan terhadap peserta PBPU dan BP yang memenuhi kriteria sebagai fakir miskin dan orang atau tidak mampu. Kedua, perubahan status kepesertaan menjadi peserta PBI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 3, BPPU dan BP menjadi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Pasal 37. Nah, ini terdiri dari berapa ini? 6. 1. Perubahan status kepesertaan peserta PBPU dan BP menjadi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf B. Dilakukan melalui pendaftaran sebagai peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Kedua, pendaftaran penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur perjanjian kerjasama BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Perubahan status ini yang nomor 3. Perubahan status peserta PBPU dan BP menjadi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Maka pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan wajib menginformasikan kepada peserta untuk melunasi tunggakan iuran. Yang keempat, peserta PBPU dan BP yang menunggak dapat dialihkan menjadi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. 5. Peserta pengalihan bagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak dapat kembali menjadi peserta PBPU dan BP sampai dengan paling singkat 12 bulan atau 1 tahun setelah peralihan status kepesertaan sebagai penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Yang 6. Perubahan status kepesertaan PBPU dan BP menjadi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikutsertakan seluruh anggota keluarga di dalam kartu keluarga. Ke paragraf 4, PBPU dan BP menjadi PPU. Di sini ada pasal 38 terdiri dari 6 ayat. Pertama, perubahan status kepesertaan peserta PBPU dan peserta HPP menjadi peserta PPU sebagai dimaksud pada pasal 35 huruf C. Dilakukan dengan memperhatikan jumlah anggota keluarga tertanggung. 2. Dalam hal ini jumlah anggota keluarga bertanggung sebagai dimaksud pada ayat 1. Melebihi hak peserta, anggota keluarga yang dialihkan hanya sejumlah haknya. Dalam hal jumlah anggota keluarga melebihi hak peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Yang ayat 3. Maka anggota keluarga yang belum ditanggung sesuai hak peserta. Yang A dialihkan menjadi anggota keluarga yang lain atau tetap terdaftar sebagai peserta PBPU dan BP. Perubahan nomor 4, perubahan status kepesertaan peserta PBPU dan BP menjadi peserta PPU dilakukan secara kolektif oleh pemberi kerja melalui sistem informasi BPJS
kesehatan dan melengkapi persyaratan pendaftaran peserta PPU. 5. Dalam hal peserta PBPU dan BP masih memiliki tunggakan iuran pada saat perubahan status kepesertaan, BPJS Kesehatan wajib menginformasikan kepada pemberi kerja. Ayat 6. Pemberi kerja wajib menginformasikan kepada pekerja untuk melunasi tunggakan iuran paling lama 6 bulan setelah status kepesertaannya berubah. Nah, ini pasal 39 terdiri dari 6 ayat. Sama peserta PPU dan BP wajib menyampaikan perubahan data pesertaan kepada BPJS Kesehatan. Kedua, perubahan data peserta atau anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya meliputi A. Alamat rumah, B. Jumlah anggota keluarga. 3. Perubahan data kepesertaan peserta PBPU dan BP dapat dilakukan oleh pertama, salah satu anggota keluarganya yang terdapat dalam kartu keluarga. Kedua, pihak lain bagi peserta PBPU dan BP yang telah berusia lanjut atau tidak anggota keluarga lainnya. 4. Perubahan dan kepesertaan peserta PBPU dan BP yang meninggal dunia dilakukan oleh salah satu anggota keluarga dalam kartu keluarga atau ahli waris. 5. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan dengan membawa surat kematian dari fasilitas kesehatan atau kelurahan desa. 6. Kewajiban pembayaran iuran atas peserta PBBU dan BP yang meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan sampai dengan bulan peserta meninggal. Bagian 4, nah ini ada syarat perubahan status kepesertaan pasal 40. Nah, ini isinya peserta yang berubah kepesertaan menjadi peserta PBPU dan PP wajib menyerahkan dokumen sebagaimana dokumen pendaftaran peserta PBPU dan BP. Bagian kelima, perubahan FKTP. Pasal 41 yaitu yang pertama, peserta dapat mengganti FKTP tempat peserta pendaftaran paling singkat 3 bulan. Kedua, pengganti FKTP sebagai dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui aplikasi mobil JKN, Mobile Customer Service, BPJS Kesehatan Care Center atau kantor BPJS Kesehatan terdekat. 3. Penggantian FKTP oleh peserta sebagai dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dalam jangka waktu kurang 3 bulan dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, peserta pindah domisili dalam jangka waktu kurang lagi 3 bulan. Kedua, peserta dapat penugasan dinas atau pelatihan dalam jangka waktu kurang 3 bulan. Yang ketiga, peserta yang pindah FKTP karena adanya proses redistribusi pemindahan peserta yang belum merata. 4. Penggantian FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilengkapi dengan surat keterangan domisili dan surat keterangan penugasan dan pelatihan. 5. Ayat kelima, penggantian FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 3 mulai berlaku sejak 1 bulan berikutnya. Dalam hal terjadi ayat 6, dalam hal terjadi perpindahan peserta yang berasal dari prajurit atau anggota Polri, BPJS Kesehatan harus berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kapolri dan Polri. 7. Penggantian FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilakukan di kantor BPJS Kesehatan dan dilengkapi dengan surat persetujuan perpindahan FKTP dari pimpinan satu kerja. 8. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 bagi anggota keluarga dari peserta yang berasal dari prajurit atau anggota Polri. Pasal 42 yang terakhir, dalam rangka pemutakhiran data peserta, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan pemberi kerja, peserta, pemerintah daerah, dan atau materi yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial. Ya, terima kasih. Ini penjelasan saya di bagian bab 4 tentang Peraturan BPJS nomor 6
tahun 2018, yaitu tata cara perubahan status kepesertaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.